Perkenalkan, nama saya Mener Sri Reski Cianturi dengan NPM 231010062 semester 5 kelas 7A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review eksperimen dan analisis statistik berdasarkan tugas perencanaan eksperimen, yaitu studi tentang pengaruh desain nozzle terhadap safe factor dari Fire Safety Journal. Yang pertama, bagian 1, review eksperimen konseptual dan teknis. Yang pertama, latar belakang eksperimen. Permasalahan teknik industri. Penelitian ini ingin mengetahui apakah desain nozzle mempengaruhi stabilitas aliran jet air turbulen yang dipresentasikan oleh safe factor. Ini penting karena kualitas nozzle berdampak pada fenomena jet air dalam sistem pemadam kebakaran dan aplikasi industri fluida lainnya. Tujuan eksperimen untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan pada safe factor antara beberapa desain nozzle pada berbagai level jet efflux velocity, serta mengidentifikasi desain nozzle mana yang paling efektif. Desain eksperimen, faktor, level, variabel respon. Yang kedua, desain eksperimen. Faktor, level, variabel respon. Faktor utama, desain nozzle terdiri dari 5 level. Nozzle 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nuisance variabel. Jet efflux velocity ada 6 level. Variabel respon, safe factor, nilai stabilitas jet air. Kemudian jenis desain eksperimen. Ini adalah Randomized Complete Block Design atau RCBD. Treatment desain nozzle. Block jet velocity, karena bukan fokus hanya mengganggu atau nuisance. Alasan pemilihan desain RCBD untuk mengurangi pengaruh variasi kecepatan jet terhadap hasil. Setiap desain nozzle diuji pada semua level kecepatan. Cocok untuk RCBD, membantu meningkatkan akurasi analisis faktor utama, yaitu desain nozzle. Ketiga, analisis statistik. Soal nomor 4.15. Tujuan eksperimen ini adalah untuk mengetahui apakah desain nozzle yang berbeda berpengaruh signifikan terhadap nilai safe factor aliran air pada berbagai kecepatan jet. Faktor, level, dan respons. Faktor utama nozzle design kategori NIS nozzle 1, nozzle 2, sampai dengan nozzle 5, yaitu ada 5 level. Nuisance factor, jet velocity, 6 level disebut sebagai block atau covariate tergantung desain. Respon, safe factor, numeric, continue. Kemudian langkah-langkah analisis limited. Yang pertama, masukkan data ke worksheet dengan C1 sama dengan nozzle, C2 sama dengan shape. Kemudian pilih menu Start, klik ANOVA, kemudian One Way, isi response, shape, faktor, nozzle. Klik Options, level 95%, centang full standard deviation menu graph, kemudian klik OK. Maka hasil output akan terlihat seperti ini. P-value sama dengan 0,00 lebih kecil dari 0,5 yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar jenis nozzle. F-value sama dengan 28,38 yang menunjukkan variasi antar kelompok sangat kuat.
RSQ sama dengan 8,95%. Model ini menjelaskan sebagian besar variasi data. Nozzle 1 memiliki mean shape factor tertinggi yaitu 2,042. Nozzle 2 sampai 5 memiliki rata-rata jauh lebih rendah sekitar 0,8 sampai 0,9. Confidence interval nozzle 1 tidak overlap dengan nozzle lain yang menunjukkan perbedaan signifikan. Maka grafik hasil akan terlihat seperti ini. Interval plot of shape versus nozzle. Interval plot menunjukkan nozzle 1 paling tinggi dan berbeda nyata. Nozzle 2 sampai 5 saling tumpang tindih yang menunjukkan tidak berbeda signifikan. Kesimpulan dari eksperimen ini adalah desain nozzle berpengaruh signifikan terhadap shape factor. Nozzle 1 menghasilkan kinerja terbaik, yaitu shape factor tertinggi. Nozzle 2 sampai 5 memiliki performa mirip. Model ANOVA valid dan layak, RSQ tinggi, asumsi terpenuhi. Bagian 2, refleksi kritis. Yang pertama, kesesuaian desain eksperimen dengan tujuan. Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh desain nozzle. RCBD sangat cocok karena mengontrol variabel missense atau velocity dan fokus pada perbedaan antar nozzle. Yang kedua, pemenuhan asumsi statistik, normalitas, homogenitas, dan independensi. Normalitas. Plot normal probability residual mengikuti garis lurus, yaitu normal terpenuhi. Homogenitas variance. Plot residual versus weighted menyebar acak, yaitu variance homogen. Independensi, tidak ada pola, tren, melengkung, residualnya independen. Kesimpulan, asumsi ANOVA terpenuhi. Yang ketiga, kecukupan replikasi dan level faktor. Yang pertama, 5 desain kali 6 blok sama dengan 30 data. Cukup memadai. Yang kedua, setiap desain nozzle diuji pada semua level kecepatan dan replikasi seimbang dan lengkap. Level faktor, ada 5 desain, cukup jelas dan representatif untuk membandingkan performa. Yang keempat, potensi bias dan sumber kesalahan. Kemungkinan sumber error. Kemungkinan sumber error terjadi karena yang pertama, variasi alat ukur shape factor, yang kedua, kondisi aliran air yang tidak 100% konstan, yang ketiga, turbulensi alami yang mungkin tidak seragam meski velocity sama, yang keempat, kesalahan dalam kalibrasi nozzle. Kelima, usulan perbaikan desain nozzle jika eksperimen diulang. Perbaikan yang disarankan. Tambah jumlah replikasi untuk memperkuat presisi. Yang kedua, gunakan kontrol alat ukur otomatis untuk mengurangi error manusia. Yang ketiga, tambahkan faktor lain seperti material nozzle atau diameter internal. Yang keempat, lakukan randomisasi urutan pengujian untuk meminimalkan error sistematis. Kelima, catat kondisi lingkungan seperti temperatur, tekanan, agar pengaruhnya diminimalkan.